Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita ucapkan buat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya itulah kita sama-sama dapat melaksanakan perkuliahan online kita pada saat ini. Selawat dan salam marilah kita ucapkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Cynthia Ones Charlie selaku pembimbing, seterusnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai membuat dan menentukan harga pokok. Baiklah, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Putri Fadlia dengan nomor BP 20 10 11 55 11 00 79 sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, perkenalkan juga rekan saya Rizky Maulana dengan nomor BP 20 10 11 55 11 00 87 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, Irna Febriani dengan nomor BP 20 10 11 55 11 00 68 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, Teresia Adinda Putri dengan nomor BP 20 10 11 55 11 00 95 sebagai pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Rizky Maulana. Kepada Rizky Maulana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya akan menjelaskan tentang membuat dan menentukan harga produk. Dalam membuat produk dan menentukan harga produk, kita harus mempunyai strategi. Strategi produk menentukan jenis produk bahwa perusahaan menciptakan untuk memuaskan pelanggan. Sementara strategi penentuan harga menentukan harga yang akan dikenakan untuk produk-produk tersebut. Kedua strategi mempengaruhi permintaan untuk produk perusahaan, memproduksi dan jumlah pendapatan perusahaan akan hasil yang selama periode tertentu. 1. Latar belakang produk. Definisi produk yaitu barang fisik atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk diklasifikasi menjadi beberapa, yaitu produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli konsumen dan mudah didapat. Contoh susu, surat kabar, gula, soda, dan lain-lain. Produk belanja. Produk belanja berbeda dengan produk konsumen karena produk belanja tidak sering dibeli. Contoh mebel, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. 3. Produk spesial adalah produk yang dimaksudkan untuk konsumen tertentu yang spesial dan oleh karenanya memerlukan upaya khusus untuk membelinya. Contoh jam tangan, mobil. Lini produk adalah serangkaian produk dan jasa berhubungan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Contoh Coke, Sprite, Fanta. Bauran produk, berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya bauran, produk IBM, perangkat lunak. Terima kasih kepada Rizky Maulana. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Irna Febriani. Kepada Irna Febriani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tersebut. 2. Mengidentifikasi target pasar. Target pasar adalah kelompok individual atau organisasi yang
memiliki karakteristik yang sama yang mungkin akan membeli produk tertentu. Ciri-ciri umum yang digunakan untuk menggambarkan target pasar yaitu jenis kelamin, usia, dan pendapatan konsumen. Klasifikasi target pasar secara luas yaitu pasar konsumen, yaitu pasar untuk berbagai produk dan jasa konsumen yang dipakai untuk keperluan pribadi, misalnya pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Pasar industri yaitu untuk berbagai produk industri yang dibeli oleh perusahaan atau untuk menjual, menyewakan dan menyediakan barang-barang kepada orang lain, misalnya plastik dan baja. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran target pasar yaitu demografis, karakteristik populasi manusia atau segmen tertentu dari populasi tersebut. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pengangguran dapat memiliki dampak besar pada permintaan konsumen. Nilai-nilai sosial berpengaruh selera konsumen dan preferensi dan nilai-nilai sosial berpengaruh pada selera konsumen dan preferensi. Contohnya, permintaan rokok dan minuman keras turun ketika konsumen menyadari akan bahaya kesehatan. 2. Membuat produk baru. Kebutuhan untuk menciptakan produk baru meningkatkan apabila produk yang lama telah usang. Produk baru atau dapat dikatakan perbaikan dari produk yang ada. Langkah-langkah penting untuk menciptakan produk baru: mengembangkan ide produk, yaitu menentukan apa yang konsumen butuhkan. Menilai kelayakan ide, yaitu menentukan antara keuntungan dan biaya yang dikeluarkan. Merancang dan menguji produk, yaitu menentukan antara konsumen yang akan membeli dengan produk yang dibeli. Mendistribusikan dan mempromosikan produk, yaitu membuat konsumen dalam target pasar mengetahui keberadaan produk. Pengawasan pasca produksi, yaitu menentukan kebutuhan produk yang akan datang, yang akan diperbaiki. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Irna Febriani. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Putri Fatlia. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah upaya sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dari produk pesaing, yang membuat produknya lebih diinginkan dari produk pesaing lainnya. Beberapa metode umum yang digunakan untuk membedakan suatu produk. Yang pertama, rancangan unik, di mana produk yang dihasilkan lebih aman, mudah digunakan, atau memiliki beberapa keunggulan lain. Yang kedua, kemasan unik, di mana dapat mendorong atau berisi iklan. Yang ketiga, merek unik, di mana dapat mendorong anggapan konsumen terhadap kualitas produk. Merek adalah metode untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai produk dari produk pesaing. Selanjutnya, yang kelima, strategi penentuan harga. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi, estimasi biaya per unit untuk memproduksi produk, dan menambah suatu kenaikan. Penentuan harga berdasarkan suplai persediaan harga dapat diturunkan untuk mengurangi kebutuhan persediaan. Penentuan harga berdasarkan harga pesaing. Harga akan ditentukan di bawah harga pesaing untuk memperoleh keuntungan, atau penentuan harga penetrasian di atas pesaing untuk menerapkan kesan yang tinggi. Baiklah, selanjutnya pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Teresia Adinda Putri. Kepada Teresia Adinda Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Adinda Putri dengan nomor BP 20101115110097 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu menentukan harga penetrasi. Strategi menentukan harga yang lebih rendah dibandingkan produk-produk pesaing agar dapat menembus pasar kredit. Kebijakan perusahaan pada keterlambatan pembayaran untuk barang dan jasa dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam memasarkan produk atau jasa.
Menawarkan rencana pembayaran jangka panjang menyediakan pembiayaan bagi nasabah potensial. Menentukan harga dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penentuan harga defensif. Tindakan menurunkan harga produk dengan menahan, yaitu mempertahankan pangsang pasarnya. Yang kedua, penentuan harga predatory. Strategi menurunkan harga untuk menyerang pesaing baru yang masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, penentuan harga pastise. Strategi menggunakan harga yang lebih tinggi untuk meraih kesan lini yang terbaik. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu dalam membuat produk kita harus mempunyai ide agar produk itu bisa maju. Seperti menentukan apa yang konsumen butuhkan. Merancang dan menguji produk, mempromosi produk, mendiferensi produk, seperti membuat rancangan unik, promosi unik, dan kemasan yang unik. Bukan hanya itu, dalam membuat produk baru, tentu kita harus mempunyai target untuk membuat produk itu maju dan dalam menetapkan barang yang ingin dijual. Kita harus pandai mengatur seperti menurunkan harga produk untuk menahan dan strategi menurunkan harga untuk menyerang pesaing baru. Baiklah, terima kasih kepada Teresia Adinda Putri. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.